Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua di TikTok dan sosial media lainnya. Kita ketemu lagi dengan saya Arif Mas Rivianto dari Bekasi. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan sebelumnya mengenai bisnis online, tapi yang lebih rinci mengenai masing-masingnya. Untuk saat ini saya akan mengemukakan mengenai e-commerce. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kita saling kerjasama, saling follow. Mohon di follow saya dan saya akan follow back. Kemudian di like apa yang sudah saya sampaikan, disimpan supaya lain waktu jika diperlukan bisa diambil lagi, dan di-sharing ke teman-teman lainnya supaya yang lain juga bisa mengikuti. Barangkali berguna untuk yang lain juga. Baik, saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang secara sederhana berarti perdagangan elektronik. Ini adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Alih-alih pergi ke toko fisik, transaksi e-commerce terjadi secara digital, mulai dari memilih produk, melakukan pembayaran hingga konfirmasi pengiriman. Jenis-jenis e-commerce. Secara umum, e-commerce dibagi menjadi beberapa model bisnis utama berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang pertama, B2C atau B2C, Business to Consumer. Model ini adalah yang paling sering kita lihat. Perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen individu. Contohnya adalah saat kita membeli buku di Gramedia atau pakaian di Shopee maupun di TikTok. B2B, Business to Business. Ini adalah transaksi antar bisnis. Satu perusahaan menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain seperti produsen bahan baku yang menjual produknya ke pabrik. C2C atau Consumer to Consumer. Transaksi terjadi antara konsumen individu. Contohnya, saat kita menjual barang bekas di platform seperti eBay atau OLX kepada pengguna lain. C2B, Consumer to Business. Individu atau konsumen menawarkan produk atau pelayanan kepada perusahaan. Contohnya adalah seorang freelancer yang menawarkan jasa desain grafis kepada sebuah perusahaan. Keuntungan e-commerce. Jangkauan pasar luas. Bisnis ini tidak lagi terbatas pada satu lokasi. Kita bisa menjangkau pelanggan hingga di seluruh dunia tanpa kita harus keliling dunia. Biaya operasional rendah. Tidak perlu sewa toko secara fisik, biaya listrik atau gaji pegawai toko yang besar. Operasional 24/7, artinya toko online buka 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja kapan saja tanpa harus nunggu hari kerja. Jadi hari libur pun bisa, malam hari pun bisa.
kita di mana aja bisa melakukannya. Kemudian analisis data penjualan, preferensi pelanggan, dan perilaku belanja dapat dilacak dengan mudah sehingga kita bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Platform e-commerce, marketplace, platform besar tempat banyak penjual berkumpul seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, dan Bukalapak, serta TikTok juga. Mereka menyediakan infrastruktur lengkap dari etalase hingga sistem pembayaran. Toko online mandiri, kita bisa membangun website toko sendiri menggunakan platform seperti Shopify atau WordPress dengan plugin WooCommerce. Ini memberikan kontrol penuh atas branding dan desain. Singkatnya, e-commerce adalah tulang punggung dari banyak bisnis online yang telah mengubah cara orang berbelanja dan berbisnis di era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa seperti pesan saya semula, saling follow di akun saya, berikan komentar sehingga kita bisa berinteraksi. Apa yang Anda perlukan dari saya nanti saya carikan untuk dilakukan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian disimpan supaya jika diperlukan bisa sewaktu-waktu dilihat kembali. Dan jangan lupa di-sharing ke sosial media lainnya yang menjadi komunitas Anda. Barangkali teman-teman lain juga memerlukannya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan pada waktu dan kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.